Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi Pak. Pada sehat semua kan? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya baik. Rizky, gimana pada hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Tidak hadir semua hari ini. Alhamdulillah. Baik adik-adik semua, Bapak harap mudah-mudahan pada hari ini perkuliahan kita berjalan lancar dan kalian juga bersemangat menjalani perkuliahan ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini jadi keberkahan ya. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari beberapa definisi tentang hukum Islam dengan segala variasi-variasinya seperti syariah, undang-undang, KHI juga sudah kita bahas. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita dengan judul Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, tapi sebelum itu, untuk mengambil keberkahan, mengambil kebaikan dari perkuliahan kita ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Baik adik-adik semua, jadi pada kali ini materi kita adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ya. Nanti subcapaian pembelajaran mata kuliah kita ini yang menjadi target kita adalah di mana kalian mampu menjelaskan pengertian Al-Quran, kedudukan Al-Quran, peran Al-Quran dalam sistem hukum Islam, serta implementasi dan pentingnya memahami Al-Quran ya. Jadi kita masuk ke definisi. Sebelumnya, ada nggak yang tahu apa itu Al-Quran? Coba kamu Fatmawati, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kitab suci umat Islam. Baik, yang lain coba kamu Romiza, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu panutan bagi umat Islam. Kitab panutan bagi umat Islam. Baik, itu semua merupakan definisi yang benar terhadap Al-Quran ya. Tapi ada definisi yang lebih lengkap ya. Definisi yang lebih lengkap ini ya, yaitu Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab, tertulis di mushaf, disampaikan secara mutawatir. Tahu apa mutawatir? Mutawatir itu orang yang meriwayatkannya itu jumlahnya sangat banyak, orangnya juga jujur, sehingga menunjukkan Al-Quran itu memang benar-benar asli adanya, tidak ada kebohongan di situ. Bernilai ibadah membacanya, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nisa. Ini dia definisi dari Al-Quran ya. Kemudian kedudukan Al-Quran di dalam hukum Islam itu ya, Al-Quran menempati posisi pertama. Pak, dari mana kita tahu bahwa Al-Quran itu menempati posisi pertama? Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 59 itu dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu maksudnya firman-Nya Al-Quran, dan juga Rasul, maksudnya sunnahnya, yaitu hadis begitu. Jadi di sini dijelaskan Al-Quran itu merupakan posisi yang pertama dijelaskan di dalam ayat ini. Kemudian yang kedua itu adalah hadis. Oke, selanjutnya pedoman Al-Quran di dalam menjelaskan atau menetapkan hukum. Jadi adik-adik semua, Al-Quran itu ada kriterianya ya di dalam menjelaskan hukum ya. Yang pertama, Al-Quran itu tidak memberatkan ya. Kenapa tidak memberatkan? Karena kalau memberatkan, pastilah hamba-hamba Allah itu keberatan untuk mengamalkannya, mengamalkan Al-Quran itu. Cobalah kalian mau nggak kalau disuruh, diperintah melakukan suatu pekerjaan yang sangat memberatkan, yang bahkan kalian susah payah, yang itu bisa merepotkan kalian,
Cocok nggak yang kayak gitu? Enggak ya. Nah, maka dari itu Al-Quran jauh ribuan tahun yang lalu itu sudah mengkonsepkan bahwa konsepnya tidak memberatkan. Yang pertama itu dia, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Misalnya gimana Pak? Misalnya kalau di dalam ibadah puasa Ramadan, kalian ini yang perempuan ya, biasanya itu kalau nanti hamil, nah itu boleh tidak puasa. Yang perempuan sedang dalam haid, dia boleh tidak puasa. Nah, begitu dia. Kemudian yang kedua, pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum meminimalisir beban. Apa tadi? Meminimalisir beban. Iya. Di dalam Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Contohnya apa Pak? Seperti mengqashar sholat. Kalian melakukan perjalanan ya dari kota Medan misalkan sampai Padang Sidimpuan ya, atau sampai Panyabungan, di mana perjalanannya itu sudah sampai 2 marhala, maka di situ kalian diperbolehkan mengqashar dan menjamak sholat. Itu merupakan apa? Merupakan suatu kemudahan. Nah itu dia, Allah tidak mau mempersulit kita, tidak mau memperbanyak beban kita ya, karena di dalam perjalanan ada yang mabuk, ada yang ini dan itu. Kemudian yang ketiga, dari semua ada prinsipnya berangsur dan bertahap dalam menetapkan hukum. Contoh seperti ayat yang menjelaskan masalah judi dan khamar. Ya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan judi, kata Allah. Maka jawablah, katakanlah bahwa pada keduanya itu terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tuh lihat, Al-Quran jelaskan ada manfaatnya, ada dosanya, tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kan seakan Al-Quran ini memberikan penjelasan bahwa oh boleh itu, tapi hati-hati karena ada mudarat yang lebih besar. Sama seperti pengharuman khamar. Khamar itu hadirin semua, proses mengharumkannya nggak langsung, oh ini haram, jauhi, ini haram, jangan diminum. Tidak begitu. Ada prosesnya, ada tadarruj namanya, berangsur-angsur. Jadi kisahnya gimana Pak? Dulu itu khamar itu, minum-minuman keras itu diperbolehkan diminum asalkan dia diminum dalam kondisi yang dalam catatan diperbolehkan, di dalam peperangan diperbolehkan. Baru setelah itu diperketat lagi. Diperketat apa Pak? Di dalam surah An-Nisa dijelaskan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat, jangan kamu melaksanakan ibadah sholat pada saat kamu lagi mabuk. Kan gitu. Kan nggak mungkin orang lagi sholat mabuk, dia tahap aja nanti dibilangnya akan baca Al-Fatihah nyebrang pula ke surah An-Nas. Nah, kan jadi ngawur gitu ya kan. Nah, jadi pada saat itu sahabat memang melaksanakannya. Selain sholat boleh minum, pada saat sholat nggak boleh. Baru dinaikkan lagi levelnya. Kenapa naik levelnya Pak? Karena pada saat itu para sahabat Nabi menang dalam peperangan, mereka memeriahkan peperangan itu dengan cara minum-minuman khamar sampai saking hebatnya mabuk mereka itu sampai pukul-pukulan, bunuh-bunuhan. Baru pada akhirnya ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, bayyin lana bayanan syafi'an fil khamri. Rasul, jelaskan sama kami hukum yang paling jelas tentang khamar itu. Barulah turun Al-Maidah itu yang ayat 6. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, arak-arakan dan
berhala, ya, dan segala undian-undian itu sesungguhnya merupakan amalan syaitan, maka jauhilah. Jadi gitu dia, bertingkat dia dari semua, tidak sekaligus. Paham ya? Paham? Oke, kita lanjut. Teks penunjukan hukum pada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu ada dua dari semua. Ada teks yang namanya qat'i, ada yang zonni. Simpelnya qat'i itu adalah hukum yang pasti. Apa tadi? Yang pasti. Hukumnya tidak akan berubah. Yang kita kalau mau tahu ayatnya, pasti hukumnya seperti itu, tidak akan berubah lagi. Itu dia. Contoh apa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad, di dalam surah An-Nisa ayat 12. Di dalam hukum warisan kata Allah, kalau perempuan meninggal, ya kan, dia tidak meninggalkan anak, maka si suaminya itu tadi akan dapat bagian setengah dari harta yang ditinggalkan. Kan jelas hukumnya. Atau mungkin kita ubah jadi sepertiga, Pak? Apa mungkin kita ubah jadi seperempat? Enggak. Karena hukumnya sudah jelas. Itu tadi qat'i. Yang kedua zoni. Zoni apa? Kebalikannya. Zoni kebalikannya, yaitu hukumnya masih menerima takwil. Oh, mungkin ini dan mungkin itu. Contohnya apa? Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Contohnya salah satu guru yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Salah satu guru ini mau menjelaskan masa iddah perempuan yang mereka itu sedang haid. Nah, guru ini di dalam mazhab Syafi'i sama Hanafi berbeda dari semua. Ada yang menjelaskan guru itu haidnya. Ulama yang lain menjelaskan guru itu adalah sucinya. Nah, jadi kan berbeda dia. Itu dia ya. Oke, lanjutnya hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ini jenis-jenisnya. Yang pertama ada namanya hukum i'tiqadiyah, merupakan hukum yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Berarti ini yang berkaitan dengan tauhid. Nah, gitu. Contohnya apa, Pak? Contohnya di dalam surah Al-An'am Allah jelaskan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi adwan fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kalian jangan ngejek Tuhan orang lain, nanti mereka akan mengejek Tuhanmu, mengejek Allah dan menghinakan Tuhanmu. Gitu. Kan ada hukumnya. Berarti apa hukumnya? Haram mengejek Tuhan orang lain dari Islam. Kemudian hukum khuluqiyah yang ini berkaitan dengan akhlakul karimah. Contoh apa, Pak? Misal, wala taqul lahuma uffin, kata Allah di dalam surah Al-Isra. Kalian adabnya sama orang tua jangan menyebutkan nggak boleh kalian sebutkan Nah, itu kan akhlak itu. Kemudian yang ketiga ada namanya hukum amaliyah. Hukum amaliyah ini adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Nah, disinilah nanti ada muamalah, ada dia ibadah, ada munakahat, ya. Kalau kalian mau menikah itu munakahat, ada jinayah, ya, ada siasa, ada politik, dan sini nanti semua itu terdapat. Kira-kira sampai sini paham? Paham ya? Oke, ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Silahkan, Miza. Jadi kan Pak, di dalam Al-Quran ini ada Iya. Jadi saya mau nanya, gimana hukum antara kita dengan makhluk lain seperti manusia dengan hewan contohnya? Oh iya, antara manusia dengan hewan misalnya sudah dijelaskan di sini ya, memang bagus juga pertanyaan. Oke, sangat luar biasa. Jadi hukum antara manusia dengan hewan. Nah, di sini dia akan terletak di khuluqiyah, ada di semua. Khuluqiyah. Khuluqiyah apa? Misalkan di dalam perintah di dalam Islam itu kita dilarang untuk buang hajat di lubang hewan misalkan. Nah, itu akhlak. Nah, gitu. Paham ya? Dia masuknya kepada hukum khuluqiyah. Ini dia. Kemudian di dalam Islam juga apa? Kita dilarang untuk buang atau pipis di air yang tergenang. Nah, itu dia termasuk kepada khuluqiyah. Berkaitan dengan akhlak. Gitu. Ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Kemudian, peran Al-Quran dalam sistem hukum Islam tentunya dia menjadi fikih dan syariat.
Yang kedua, dia menjadi rujukan ulama. Nah, jadi para ulama ada di semua. Kalau mau menggali suatu hukum itu rujuknya kepada Al-Quran yang paling utama. Kemudian yang ketiga, dia perannya menjadi kehendak Allah. Kehendak Allah kenapa, Pak? Ini cocok untuk disandingkan orientasinya kepada para hakim. Ya. Jadi orang yang menentukan hukum di pengadilan agama misalkan, ya, di pengadilan agama, ketika dia mengetahui bahwa peran Al-Quran itu untuk menjelaskan bahwa itu kehendak Allah, maka para hakim itu tidak akan mau curang, dia akan adil. Kemudian kalau dalam bidang hukum muamalah misalkan, di dalam bidang hukum muamalah, maka orang yang bertransaksi ketika dia tahu bahwa itu hukum dari Allah, maka dia akan sadar, aku ini selalu diawasi oleh Tuhan, maka tidak boleh bagiku untuk berbohong. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, gitu. Oke, selanjutnya implementasi hukum Al-Quran di masyarakat. Ada kalanya ada semua implementasi Al-Quran itu bisa kita lihat di pengadilan syariah misalkan, ya, pengadilan agama, itu termasuk di dalam hal ini, ya. Kemudian ada kalanya dia di lembaga keagamaan, ya, seperti kita lihat di kantor urusan agama, tempat kalian nanti mau nikah kan calon-calon mak sama ayah ya. Amin. Kemudian yang ketiga itu tantangan solusi. Tantangan dan solusi ini maksudnya ada di lembaga-lembaga riset, lembaga-lembaga penelitian. Nah, Al-Quran itu tetap akan relevan untuk dijadikan rujukan utama di dalam menemukan solusi-solusi tentang berbagai permasalahan. Oke, baik adik-adik semua ya. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus. Ya, studi kasus ini mengenai implementasi Al-Quran yang diamalkan orang-orang Aceh. Apa itu, Pak? Mereka itu mewujudkan hukuman Al-Quran, di mana Al-Quran bilang az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki sama perempuan yang tukang pacaran, yang berzina, nah maka mereka itu harus dijilid. Nah, cocok menurut kalian? Nah, ini kita orang Medan bukan orang Aceh. Jadi ini mumpung memang di sini audiensnya ini yang masih jomblo gini. Nah, ini coba nanti kalian bikin diskusinya ya antara yang pro dan yang kontra. Ya, mana yang setuju, mana yang tidak setuju, kalian jelaskan argumen kalian. Ya, silakan nanti dibuat kelompok diskusinya. Ya, kalian diskusikan gimana hasilnya, tentang apa permasalahannya dan apa sebaiknya yang dilakukan. Ya, ini dimana kalian jawab. Ya, gitu ya. Berdasarkan riset adik-adik semua, riset yang pernah Bapak lakukan, Bapak pernah melakukan suatu penelitian tentang menikahkan pasangan yang selalu keluar boncengan di malam minggu. Dinikahkan langsung tanpa harus menunggu persetujuan orang tua mereka. Yang pernikahan itu sebagai apa, Pak? Sebagai hukuman bagi mereka dan sebagai contoh bagi para jomblo-jomblo yang lain agar mereka tidak melakukan hal yang sama. Karena kalau mereka melakukan hal yang sama, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang sama. Maksudnya apa? Dinikahkan secara langsung. Gitu. Nah, ternyata adik-adik semua, pada saat itu risetnya banyak yang menyetujuinya. Banyak yang menyetujuinya dan berdasarkan analisis di situ tidak ada masalah kalau kita merujuk kepada tujuan hukum Islam dan juga tujuan yang ada di dalam Al-Quran. Oke, jadi untuk memperjelas studi kasusnya, kita perhatikan pemaparan video berikut ya. Kasus sama jenis atau liwat menjalani eksekusi cabuk oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Taman Sari pada Kamis 27 Februari 2025. Keduanya yang masih berstatus mahasiswa dihukum karena melanggar Kanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.
Api Sirawan salah satu terhukum dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 85 kali, namun dipotong menjadi 82 kali setelah memperhitungkan masa tahanan. Oke, baik teman-teman semua, tadi sudah diperhatikan ya videonya, sudah kan? Nah, diskusinya juga sudah ya. Nah, sekarang kelompok mana yang pro? Oke, sini kelompok pro, berarti sini yang kontra ya. Nah, sekarang Bapak mau lihat dulu pendapat yang pro. Apa alasan kalian? Argumen-argumennya silakan. Dari siapa yang mau mewakili? Silakan Rizal. Silakan. Baik Pak, dari tim pro menyatakan bahwa hukum cambuk itu dapat mampu menimbulkan efek jerah bagi yang membuat zina tersebut. Mungkin dukungan masyarakatnya sebagai survei lokal mungkin Pak. Kemudian ada lagi? Hanya itu. Oke, baik. Kalau yang dari kelompok yang kontra apalah pendapatnya kira-kira? Jadi Pak, kalau berdasarkan dari kelompok kami, kontranya itu yang pertama itu dari pelanggaran hak asasi manusia Pak, karena mungkin tindakan hukum cambuk itu memiliki tidak manusiawi, perlakuan tidak manusiawi, lalu dari letak psikologisnya dan juga sosialnya Pak, karena hukum cambuk itu sering dilakukan di khalayak atau publik, itu mungkin dapat memberikan efek trauma dan juga malu Pak pada korbannya. Oke, baik. Jadi itu tadi jawaban dari kalian ya. Baik, bagus, argumennya sangat bagus. Jadi kalau dari Bapak, dari semua, menurut Bapak hukum cambuk itu merupakan suatu kompleksivitas dari penerapan Al-Qur'an, ya. Namun walaupun begitu perlu juga memang dari pemerintah, pelaksana perda dan juga kepada masyarakat itu melakukan sosialisasi, ya, melakukan sosialisasi untuk apa? Untuk membuat agar masyarakat itu ada tindakan preventif dari mereka. Oh, ternyata udah disampaikan nih sama ulama-ulama kita, udah disampaikan nih sama pemimpin-pemimpin kita bahwa kalau nanti melakukan itu ada hukumannya, sehingga orang yang mau main-main dia dengan hukum Allah itu nanti jadi takut dia, kita jangan gitulah, nanti kita akan terkena hukuman cambuk, nanggung malu juga kan nggak enak. Mendingan kalau memang kita serius langsung aja kita ke kantor tua kan gitu, kan lebih oke kan gitu istilahnya ya kan. Cocok. Kemudian adik-adik semua, sebelum kita lanjut ke kuis, mungkin ada pertanyaan lagi dari kalian secara keseluruhan? Agil, silakan. Apa pertanyaannya? Jadi gini Pak, Al-Quran kan tidak pernah ganti Pak. Sementara permasalahan dalam kehidupan itu terus tetap ada. Bagaimana Al-Quran dapat menangani masalah tersebut Pak? Oh, oke, baik. Jadi ini pertanyaan yang unik, bagus ya. Tapi sebelumnya tepuk tangan untuk kita semua. Karena memang sangat luar biasa ya. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian dan juga argumen-argumen kalian tadi sangat hebat. Jadi ini banyak memang dinamika yang terjadi seperti ini, ya. Di mana Al-Qur'an teksnya tidak berubah, tapi permasalahan terus berdatang. Jadi adik-adik semua, perlu diketahui bahwa hukum di dalam Al-Qur'an itu dia sifatnya universal, ya. Baik dari masa turunnya sampai nanti hari kiamat, dia akan tetap solih likulli zaman wa makan, tetap masih bisa relevan digunakan di masa kapanpun, ya. Kemudian tadi sudah Bapak jelaskan di mana ada hukum yang sifatnya zoni. Nah, di zoni inilah adik-adik semua kita mampu atau dipersilahkan oleh Allah bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad namanya. Untuk berijtihad. Berijtihad itu gimana Pak? Menemukan satu kasus yang baru dengan mengkiaskannya kepada hukum yang lama. Misalkan khamar itu haram, ya. Jadi kita kiaskan zaman sekarang nggak ada khamar Pak, tapi yang ada tua misalkan. Kalian kiaskan sama hukumnya. Dari mana alasan samanya? Yaitu alasannya karena sama-sama memabukkan, membahayakan. Oke, baik. Adik-adik semua, kita masuk ke kuis ya. Jadi nanti kalian scan ini, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di
atas ini. Di sini ada 4 pertanyaan. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Mungkin dari kalian ada yang mampu menyimpulkan dari pemaparan Bapak ini? Silakan. Silakan Salsa. Baik Pak, jadi kesimpulan dari materi Bapak itu Al-Quran merupakan sumber hukum Islam Ya. dan merupakan wahyu dari Allah yang berfungsi sebagai pedoman untuk umat Islam dan sumber serta fondasi hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagus. Ya, jadi kesimpulannya itu tadi dari teman kalian sangat luar biasa. Kemudian kesimpulan secara menyeluruh bahwa Al-Quran itu sumber utama dari paduan hidup yang lengkap sebagai keadilan dan kesejahteraan, dan juga dia penting untuk diamalkan. Jadi kunci keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Ini terakhir ada tugas kelompok ya. Jadi kalian nanti bikin timnya. Ada kita punya bank kasus ya. Di sana kalian nanti setiap kelompok itu mencari, memilih kasus yang tertera di internet ya sebagai pembelajaran case method-nya. Kemudian kelompok mahasiswa mengidentifikasi permasalahan, kemudian kalian menggali perspektif masing-masing kalian ya. Kemudian lakukan diskusi kelompok, pemecahan masalahnya berdasarkan materi Al-Quran kita ini. Kemudian menentukan tema dan judul yang diangkat dari kasus tersebut. Kemudian nanti pada akhirnya menyusun laporan case method itu sesuai dengan sistematika. Kemudian bahan presentasinya nanti kalian presentasikan dan kalian diskusikan nanti di kelas bersama Bapak. Nanti akan Bapak menjadi penilainya. Baik, ya, itu nanti dikumpulkan minggu depan ya. Oke, baik, kita cukupkan aja sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia.